wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Natuna, yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini, hadir di tengah-tengah kita Ibu Sri Riawati SP FSI, Kepala Dinas DP 3AP 2KB. Selamat pagi dan selamat datang Ibu Sri. Juga hadir pada pagi hari ini narasumber kita Bapak Daniel Heri SE, PS Kanit 4, PPA Satreskrim Polres Natuna. Selamat pagi Bapak dan selamat datang kami ucapkan. Dan yang kami hormati Ketua Unsur Pelaksana Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Natuna, beserta seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Natuna yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin pada pagi hari ini saya Ica akan memandu seminar dalam rangka Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Natuna ke-25 tahun 2024. Hadirin yang kami hormati, marilah bersama kita limpahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena rahmat dan kasih sayangnya kita semua bisa hadir bersama-sama dan bertatap muka pada hari ini, Senin 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan 16 Desember 2024 Masehi di Gedung Sri Serindit ini, dan akan kita ikuti bersama seminar dalam rangka Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-25 Kabupaten Natuna tahun 2024. Silakan beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua pada pagi hari ini. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah bersama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Allah, sejenak marilah kita berdoa yang akan dipandu oleh Nyonya Ida Tukino. Untuk itu kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala, mengangkat tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya acara yang kita akan laksanakan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kami mohon izin untuk memandu pembacaan doa ini. Kami mengikuti ajaran agama Islam. Untuk Bapak Ibu yang beragama non-muslim, kami mohon untuk membacakan doa sendiri. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya mari kita simak sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Natuna. Untuk itu kepada Nyonya Dewi Kurnilawati Boy Wijanarko Varianto, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas P3A P2KB Ibu Sri Riyawati SPMSI, yang kami hormati Bapak narasumber kita pada hari ini Bapak Bribka Daniel Heri SE, yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan unsur pelaksana Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan beserta anggota, serta pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Natuna yang berbahagia.
Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama pada acara kita hari ini. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Natuna melaksanakan salah satu program kerja dari bidang sosial, yaitu sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT Dharma Wanita Persatuan ke-25 tahun 2024. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi, fasilitasi, serta informasi terhadap pencegahan agar kekerasan ini tidak terulang kembali dan bertambah banyak. Sekaligus untuk mencegah, memfasilitasi, dan menangani korban kekerasan, di mana korban akan mendapatkan pelayanan terkait kekerasan yang diterima dan dialami. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah sosial yang serius. Kelompok ini termasuk yang rentan menjadi korban kekerasan fisik maupun psikologis. Hal ini tercermin dari peningkatan laporan kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual yang banyak di antaranya berakhir pada kasus kriminal. Untuk itu dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan kita pada hari ini merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih peduli dan aktif dalam melindungi generasi muda serta perempuan dalam berbagai bentuk kekerasan. Adapun peserta pada hari ini adalah 37 unsur pelaksana Dharma Wanita Persatuan Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan dengan anggota 7 anggota setiap DWP UP. Panitia pada hari ini adalah seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Natuna. Pendanaan kegiatan pada hari ini dari pemerintah daerah Kabupaten Natuna melalui Dinas P3A P2KB. Alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar atas kerjasama kita semua. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Natuna, Dinas P3A P2KB, kepada Bapak narasumber kita pada hari ini Bapak Daniel Heri, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Unsur Pelaksana beserta pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Natuna. Mungkin itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan seminar pada hari ini kami buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu undangan yang berbahagia, berikutnya mari kita ikuti bersama seminar dan sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak yang akan dipandu oleh moderator yang mungil pada pagi hari ini tentunya, yaitu Nyonya Sutrisna Ridwan Dali Munte. Untuk itu kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Bapak dan Ibu pada pagi hari ini? Sehat ya? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Karena kalau tidak sehat tidak mungkin hadir di sini ya Ibu-ibu. Nah baik, sepertinya
ibu-ibu semua sudah siap untuk mengikuti seminar pada pagi hari ini yang temanya sangat luar biasa, yaitu kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini kita ada 2 narasumber yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Sri Riyawati SPMSI. Kami sambut Ibu Sri untuk naik ke atas panggung. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Sri Riyawati SPMSI. Beliau ini tidak asing lagi bagi ibu-ibu semua ya. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna. Ya, silakan duduk Ibu. Nah, selanjutnya narasumber kita yang kedua. Nah, ini Bapak-bapak. Ada Bapak Daniel Heri SE. Beliau adalah Kanit 4 PPA Satreskrim Polres Natuna. Selamat datang Bapak. Silakan Bapak, kami jemput untuk tampil ke atas panggung. Iya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Daniel Heri sebagai narasumber pada pagi hari ini. Nah, baik ibu-ibu semua, ada bapak-bapak juga ya. Jadi mohon maaf ya Bapak kalau bapak-bapaknya saya panggilnya telat gitu. Karena dominannya ibu-ibu. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja untuk penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Riyawati SPMSI. Kepada Ibu Sri Riyawati kami silakan. Baik. Terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat padahal masih pagi, baru jam 8 lewat 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri saja Bu Ina ya. Izin Pak Daniel, saya berdiri ya. Izin menyapa ibu-ibu biar lebih dekat, biar saya juga bisa jelas karena pakai kacamata hari ini pagi ya, biasa enggak, biar agak jelas. Ada Bu Linda, ada yang di belakang sana, ada Ibu Safei, ada Bu siapa lagi, Bu Eva. Jadi luar biasa Dharma Wanita pada hari ini. Karena semangat ya menyambut HUT-nya yang ke-25. Baik ibu-ibu sekalian, apa kabar? Luar biasa. Walaupun nyambutnya baik, sehat. Tapi luar biasa ya, saya lihat walaupun bukanya hanya keluar hawa nafas saja tapi mulutnya sudah komat kamit. Baik. Ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini sebenarnya Bu Dewi kalau saya sudah berada di depan ini tidak cukup 30 menit Bu. 1 jam ini nggak kebagian Pak Daniel ya. Baik. Terima kasih Ibu Ketua DWP yang telah melaksanakan kegiatan ini bersamaan dengan HUT DWP yang ke-25. Jadi saya singkat saja, nanti mungkin Pak Daniel lah lebih detailnya. Saya hanya 15 menit saja ya Pak Daniel, sisanya saya serahkan sama Pak Daniel. Baik, lanjut. Ibu-ibu sekalian, karena bapaknya satu, saya nggak usah sebut aja, karena 0,00 ya, dia berada di sini. Tapi terima kasih Pak sudah mendampingi Pak Daniel. Untuk masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, jadi tidak mengada-ngada karena ada kebijakannya ya. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sini ada undang-undang ya, nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ibu-ibu sekalian, apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan maupun anak, jangan dibiarkan ya ibu-ibu ya. Karena akan berpengaruh terhadap
fisik maupun psikis anak. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Sekecil apapun perlakuan kita terhadap anak, ya, apalagi mulai dari dia mengenal, ya, tahu sesuatu yang telah diajarkan orang tuanya itu berbekas. Ya, nyubit saja, ya, walaupun kayaknya sepele ya, nyubit aja. Sekali, kalau sekali nggak apa-apa, ini sering, itu akan diingat sama anak-anak kita. Makanya hati-hati, ya, kalau mau mengeluarkan kata-kata juga hati-hati. Ya. Yang sifatnya negatif tolong jangan dikeluarkan, ya, karena akan diingat, kemudian dia dibawa ke sekolah, kemudian beliau akan menyebut juga. Contoh, maaf ya, misalnya kita babi betul kira-kira, anak itu ya setan, yang hal-hal yang negatif, ya, kata-kata yang negatif itu akan sampai ke luar. Karena dia anggap kata-kata itu sudah biasa. Kalau dia belum paham, nanti katakanlah anak PAUD lah ya, dia kan belum begitu paham, nanti sampai sekolah dia akan mengeluarkan kata-kata tersebut. Makanya harus hati-hati. Ya. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga ini bisa oleh suami terhadap istri, bisa orang tua terhadap anak. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya tentang perlindungan anak. Makanya harus hati-hati melaksanakan atau melakukan kekerasan terhadap anak, ya, jangan main-main. Ya, nanti ada Pak Daniel ini, jangan coba-coba ya melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian kita juga sudah ada peraturan daerah ya nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atau peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak Kabupaten Natuna. Ya, jadi nggak main-main Bapak Ibu sekalian. Ya, ada undang-undang, ada perda. Ya. Kemudian ada peraturan bupati juga tentang kebijakan Kabupaten Layak Anak. Jadi kita juga berusaha menuju ke Kabupaten Layak Anak. Terakhir ada peraturan bupati nomor 8 tahun 2023 tentang pencegahan perkawinan anak usia dini. Makanya kami nanti di tahun 2025 berusaha lebih sering lagi turun sampai ke desa ya, kita akan mensosialisasikan tentang perkawinan anak usia dini ini. Walaupun sekarang perkawinan anak usia dini itu di Natuna ini kita nomor 2 Bapak Ibu sekalian. Ya. Di tahun 2023 ini yang tercatat ya, yang tercatat di KUA itu 60 kasus. 60 berarti ada 60 anak-anak kita di usia anak sudah menikah. Bayangkan 60 orang. Ya, masih usia anak, karena usia anak itu mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. Nah, karena tercatat di pengadilan agama maupun di KUA minta dispensasi untuk nikah sehingga melalui sidang. Merepotkan gak ibu-ibu? Merepotkan. Pergi sana sini minta rekomendasi supaya anaknya bisa nikah. Saya tidak akan merekomendasikan lagi Pak Daniel, ya, karena bertentangan kalau menurut saya. Sudahlah kita punya perbub tentang pencegahan perkawinan usia anak, terus saya ngasih pula rekomendasi. Ya, silakan meminta rekomendasi luar dari Dinas P3A P2KB, silakan. Ya, kami tidak akan mengeluarkan lagi. Baik, lanjut. Ada beberapa, sudah bukan beberapa lagi ya, Bapak Ibu bisa lihat ini kekerasan terhadap perempuan memang tidak setinggi kekerasan terhadap anak-anak Natuna. Menurun
Ya. Mudah-mudahan makin menurun di tahun-tahun yang akan datang. Bisa lihat di tahun 2024 kekerasan terhadap fisik dan psikis itu ada 3. Bisa di sini pemukulan ya terhadap perempuan oleh laki-laki. Tapi ada nggak ya kekerasan terhadap laki-laki? Ada, tapi malu untuk melaporkan ya. Masa bapak-bapak takut sama ibu ya? Nggak ada ya. Mudah-mudahan kita bahagia semua, nggak ada kekerasan. Kemudian kekerasan ekonomi, penelantaran, ada ibu-ibu. Penelantaran oleh suami ya terhadap anak dan istri ada ya. Terus kalau perebutan hak anak asuh ya, hak asuh anak tidak ada. Kemudian pelecehan seksual ada ya. Kekerasan baik yang lainnya tidak ada. Karena kebanyakan kekerasan terhadap perempuan katakanlah seperti KDRT ini kebanyakan diselesaikan secara damai ya Pak ya. Ya secara kekeluargaan. Pada saat emosi lapor ya. Pokoknya nggak mau tahu. Aku lapor sampai ke Polres, nggak sampai di UPTD aja sampai ke Polres. Tapi nggak kita lanjuti dulu ya Pak ya. Ya kita bicarakan secara kekeluargaan. Waktu hari pertama emosi, pokoknya mau cerai, ya itu kata-kata yang dikeluarkan oleh ibu-ibu. Tapi dengan berjalannya waktu, sehari 2 hari mulai berpikir, ya sehingga tidak dilanjutkan. Lanjut untuk kekerasan terhadap anak ini yang sangat miris ya ibu-ibu sekalian. Lanjut, next. Ini ibu-ibu sekalian, kekerasan terhadap anak Natuna. Ibu-ibu bisa lihat ya. Pertama yang tinggi itu adalah pelecehan atau kekerasan seksual. Pasti ibu-ibu semuanya saya yakin sudah mendengar ya berita ya apakah lewat media atau lewat tetangga atau yang lainnya, ini ada kekerasan atau pelecehan terhadap anak-anak kita. Silakan ibu-ibu lihat itu. Sampai bulan katakanlah di awal Desember itu kekerasan terhadap anak ya kekerasan seksual itu sekitar 42 kasus ibu-ibu. 42 kasus, lebih tinggi dari tahun 2023. 2022. Ya. Kalau tahun 2022 itu hanya 19 kasus. Malah di tahun 2023 itu pelecehan ini mungkin salah ini. Ada ya. Nah itu. Pelecehan seksual ada 1, LGBT ada 23 kasus, pencabulan ada 5, persetubuhan ada 13. Coba ibu-ibu, bagaimana kalau kejadian ini menimpa anak-anak kita? Ya, sangat miris ibu-ibu sekalian ya. Jadi Natuna ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya, nampak aja saya ini ketawa-ketawa sana sini. Tapi pada saat staf saya melaporkan, laporan itu tidak mengenal waktu, Bu. Mau jam 11 malam, jam 1, jam 3, yang namanya ada laporan masuk tetap dilaporkan, langsung dilaporkan. Miris ibu-ibu kan ya. Dan mendengar ada anak SD kelas 6 melarikan diri dari rumah. Jadi sekarang sasaran kita bukan hanya anak SMP dan SMA saja. Sudah mulai kami merambat ke SD. Kelas 4, 5, 6 itu sudah menjadi sasaran edukasi
kami. Ya. Apa penyebabnya Bapak Ibu sekalian? Ini bisa anak usia 4 tahun, 7 tahun melecehkan anak juga usia 3 tahun apa? Dari mana dia tahu kalau bukan dari ini? Maka ibu-ibu sekalian bijaklah menggunakan HP. Ya. Kalau memang sayang sama anak jangan kasih main HP. Ya. Jangan dikasih mereka main HP kalau emang sayang sama anak. Ya. Mana ada anak yang usia segitu tahu melecehkan temannya. Tapi dari HP. Ada ya ibu-ibu ya, ada. Tapi tidak saya sebutkan siapa dan di mana, tapi ada. Makanya harus hati-hati. Kemudian kekerasan fisik dan psikis juga ada terhadap anak-anak kita. Kemudian ada juga bullying. Nah, bullying ini sering terjadi di lingkungan sekolah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di sini ada yang profesinya sebagai guru, jangan didiamkan apabila ada bullying di sekolah Bapak Ibu. Ya, laporkan. Laporkan ke kami, nanti kami akan ke sekolah. Kita nggak akan, kalau misalnya sifatnya tidak sampai merugikan orang lain, ya kita nggak akan sampai Polres ya Pak Daniel ya. Cukup kita selesaikan di UPTD saja. Ya, jadi jangan didiamkan ya ibu-ibu ya. Kalau ada kasus bullying, laporkan. Ya, jangan takut sama Pak Daniel. Kita mitra, ya. Jangan takut melapor, ibu-ibu sekalian. Jangan dibiarkan kejahatan, kekerasan yang ada di sekitar kita. Tolong dilaporkan, supaya tidak menimpa anak yang lain lagi. Kalau kita biarkan, pertamanya 1 orang akan menjadi 2, 10, 20 orang. Apalagi kita biarkan sampai bertahun-tahun. Hati-hati ibu-ibu sekalian, jangan menyimpan kejahatan. Kami melaksanakan sosialisasi, edukasi secara meluas supaya kasus-kasus yang terjadi 2-3 tahun yang lalu bisa terlaporkan. Ya. Saya nggak masalah. Mungkin kasus tahun 2025 makin meningkat, ya akan meningkat berarti kita apa yang kita berikan, apa yang kita sosialisasikan berarti didengar oleh masyarakat. Karena kasus-kasus tersebut bukan terjadi dalam sehari 2 hari ini, Bu. Ya, sudah beberapa tahun yang lalu mulai terungkap karena keberanian dari ibu-ibu sekalian untuk melaporkan. Ya. Baik, lanjut. Lanjut. Ya. Inilah yang telah kami laksanakan Bapak Ibu sekalian sehingga kasus itu mencuat, ya. Membuat regulasi seperti yang telah kami sampaikan tadi, kemudian rapat koordinasi lintas sektor dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan Pak Daniel, dengan Pengadilan Agama, dengan Kejaksaan, kita koordinasi. Dan dengan sampai ke desa, camat, kades, karena kita di desa satgasnya ya, satgas perlindungan terhadap perempuan dan anak. Nah itu ada satgasnya. Kemudian kita melaksanakan pelatihan, sosialisasi, seminar seperti yang kita laksanakan ini. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian bisa lagi menyampaikan dengan anggotanya masing-masing. Karena yang di sini kan hanya hadir 7 orang, ya terbatas. Silakan sampaikan lagi dengan anggotanya yang lain. Kemudian kita kolaborasi bersama pihak-pihak terkait. Jadi kami menggandeng Pak Daniel ini bukan hanya hari ini saja Bu Dewi, kita juga ke sekolah-sekolah menggandeng kawan-kawan dari Polres ya. Kemudian mengoptimalkan lembaga layanan UPTD, PPA dan Puspaga. Jadi Puspaga kita ada di samping rumah Pak Sekda,
Kemudian UPTD kita ada di samping rumah Pak Hai. Yang bekas Basnas, kalau nggak salah saya di samping apotik, apa di situ ya apotik ada sebelahnya. Ya di situ ibu-ibu sekalian kalau memang tidak langsung ke Polres, ke PTD dulu atau ke Puspaga. Pusat Pembelajaran Keluarga itu bisa konsultasi. Kalau misalnya ini udah kadung nih anak saya terlalu nakal, ini bagaimana ya untuk menyikapinya supaya berubah, silakan ke Puspaga. Ya, nanti akan ada juga psikolog kita di situ akan memberikan trik-triknya supaya mengurangi kenakalan terhadap anak kita bagaimana. Ya, akan diberikan nanti pola asuh yang baik seperti apa. Tidak ada kata terlambat ya ibu-ibu sekalian ya. Wah udah terlanjur anak saya sudah SMP. Anak saya sudah SMA. Daripada kita tidak berbuat sama sekali, didiamkan saja, lebih baik terlambat ya Bu ya. Apa yang masih bisa kita berikan. Baik ibu-ibu sekalian, cukup saya rasa dari saya, nanti dilanjutkan oleh Pak Daniel. Terima kasih. Mana semangatnya? Semangat pagi? Sebelah sana aja yang semangat kayaknya, yang di belakang kurang. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Ibu Sri Riyawati SPMSI sebagai narasumber kita yang pertama ya. Luar biasa ya ibu-ibu penyampaian materinya. Jadi tidak salah kalau beliau selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Jadi kita kalau ada apa bisa ngadu ke beliau ya ibu-ibu. Nah baik, masih semangat ibu-ibu. Ya coba kita cek sound sebentar. Hai. Kalau saya bilang hai, ibu bilang halo. Kalau saya bilang halo, ibu bilang hai, oke? Halo. Hai. Halo, halo, hai. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya pemateri kita yang narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Daniel Heri SE yang akan menyampaikan materi. Temanya sama ya Ibu-ibu, tapi ini dari Polres Natuna. Baik, kami beri waktu 30 menit ya Bapak. Iya. Baik, kami persilakan kepada Pak Daniel. Selamat pagi ibu-ibu yang cantik di pagi ini. Saya yang paling ganteng di sini sendiri hari ini. Mohon izin Ibu. Slide selanjutnya, Bang. Izin Bu, memperkenalkan diri dulu. Salam kenal, nama Daniel Heri, tempat tanggal lahir Mengkait, Anambas. Pekerjaan Polri, jabatan sekarang Kanit 4 Satreskrim Polres Natuna. Riwayat pendidikan, sibuk baca, riwayat pekerjaan Kanit Tipiter Satreskrim Polres Natuna, Kanit Reskrim Polsek Bunguran Timur. Yang terakhir, lupa nulis, Kanit 4 Satreskrim Polres Natuna. Lanjut Bang. Nah, ini gambar bisa kita lihat sambil kita renungkan. Dimulai dari ibu hamil, terus jadi bayi, terusnya jadi anak-anak sampai dengan remaja. Lanjut Bang. Sistem perlindungan anak meletakkan anak pada lingkaran terdalam. Nah, dari gambar ini kira-kira ada tak ibu-ibu yang bisa memberikan gambaran, maksud dari gambar ini? Ada enggak Bu-ibu? Ada Bu? Yang ngasih pemahaman dari gambar yang saya tampilkan di depan ini? Ibu mau jawab? Oh. Ada yang mau jawab Bu? Saya kasih dulu. Saya coba jawab. Ini.
anak-anak ini bukan hanya orang tua saja yang melindungi, tetapi anak kita itu dilindungi mulai dari pemerintah pusat sampai ke provinsi, kabupaten, sampai ke bawahnya, bahkan komunitas internasional juga memperhatikan perkembangan dan perlindungan anak. Mungkin begitu, Pak. Ada lagi, Ibu? Ada lagi? Satu lagi. Cepat otomatis. Permisi untuk semuanya. Kalau melihat daripada gambar yang berada di depan itu, bahwa anak itu adalah titik fokus kita, ya kan? Bahwa hubungan anak, tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab kepada orang tua pada awalnya, tetapi anak ini diperhatikan mulai dari keluarga sampai ke hubungan internasional. Begitulah keterkaitan bahwa kita ini sangat harus memperhatikan anak, sehingga anak itu terasuh dengan baik dan pemerintah tidak akan pernah lepas tangan sampai pemerintah nasional sekalipun. Demikian. Makasih Ibu, semuanya betul jawabannya. Saya menambahkan sedikit saja ya. Mengapa anak diletakkan pada lingkaran terdalam? Yang pertama saya jelaskan komunitas internasional. Konvensi hak anak sudah menjamin semuanya. Dari Indonesia sudah meratifikasi atau setuju dengan komunitas internasional terhadap pelindungan terhadap anak. Pemerintah pusat bertanggung jawab, ke bawah lagi Pemprov, ke bawah lagi pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, komunitas dan masyarakat sipil, keluarga luas. Yang terakhir, yang paling dekat siapa? Orang tua. Kita selaku orang tua. Jadi kemarin Ibu tanggal 13 November saya mewakili Polda Kepri untuk sertifikasi penyidik anak. Jadi untuk Polres Natuna kita terkendala baru 1 orang, saya sertifikasi penyidik anaknya. Jadi untuk kasus penanganan kasus anak itu seharusnya dimulai dari penyidik, harus penyidik anak, jaksa penuntut anak, pengacara atau penasihat hukum, harus penasihat hukum untuk anak yang bersertifikasi. Jadi kemarin saya sudah sertifikasi di Jakarta, dan untuk Natuna baru kita sendiri, mudah-mudahan nanti ada yang lain menyusul. Lanjut Bang. Jelas? Oke Bang. Pengertian ABH ini adalah anak berhadapan dengan hukum. Jadi anak berhadapan dengan hukum bukan hanya terkait pelaku ataupun terkait korban. Jadi di sini ada 5 anak yang berkonflik dengan hukum. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ini untuk anak yang kalau dalam bahasa sehari-hari kita sebut tersangka lah dia ya. Kalau di undang-undang sistem peradilan anak ini dikenal dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pertanyaannya, kalau seandainya anak yang berumur 10 tahun sebagai pelaku, kan sering nih di masyarakat kita nih, contoh kasus Palembang kemarin kan, habis semua tuh polisi dihujat. Polisi nggak nahan, anak kasus pembunuh semua kan. Nah, jadi memang di undang-undang sistem peradilan anak Bu disebutkan anak adalah yang berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun. Jadi 10 tahun itu tidak bisa diapa-apain. Emang undang-undangnya begitu. Kalau kita bilang, makanya kemarin waktu saya diklat, pertanyaan dari polisi, jaksa sama semua. Kayak mana ini kasus Palembang? Kayak mana rasa keadilan dari orang tua korban? Anak 10 tahun sudah membunuh. Jadi
saran dari kami kemarin itu, angkatan kami bilang memang harus diubah undang-undangnya. Karena anak 10 tahun sekarang udah ganas, Bu. Jadi kalau pertanyaannya lagi, kalau seandainya dia berumur 13-14, dia perkaranya boleh lanjut tapi dia tidak bisa dilakukan penahanan. Dan kemana outputnya, Bu? Itu akan kita rujuk ke LPKA. Jadi anak yang kemarin saya juga terakhir saya kunjungan di Sentra Handayani di Jakarta, di situ anak-anak yang tersangkut kasus hukum semua, Bu. Di situ dibina. Ada yang diajarin bengkel, terus yang korbannya juga kalau memang psikologisnya terganggu, di situ lengkap semuanya di Sentra Handayani itu. Jadi baru saya lihat kemarin itu, oh begini rupanya di kota-kota besar. Jadi baik korban maupun pelaku dipulihkan, Bu. Karena undang-undang dibuat memang untuk kepentingan hak anak. Sekalipun dia pelaku, dia tetap anak-anak. Dan ada kemungkinan dia jadi baik. Bukan berarti dia pelaku hari ini besok dia jadi orang jahat selamanya, kan nggak seperti itu juga. Terus yang ketiga, Bu, anak yang menjadi korban. Yang disebut anak adalah korban yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Terus yang keempat, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang menyaksikan peristiwa pidana tersebut. Anak binaan tadi, saya bilang tadi itu, Bu, anak yang telah berumur 14 tahun tapi belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di LPKA, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Jadi di situ anak-anak bermasalah ditempatkan. Lanjut, Bang. Pengertian kekerasan. Kekerasan adalah perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. Sedang nomor 2, kekerasan terhadap perempuan, setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Jadi terhadap perempuan ini ada banyak sekali undang-undang yang melindungi. Pertama KDRT, yang kedua undang-undang TPKS. Kalau dahulu, Bu, kita di jalan, seperti saya bilang, kalau istilah sekarang apa itu yang kerennya tuh? Catcalling ya, catcalling, cuit-cuit, cantik cewek itu kan, bodinya bagus, kita sweet-sweet. Kalau dulu nggak apa-apa, itu udah nggak bercandaan. Tapi kalau sekarang perempuan yang nggak terima dilaporkan TPKS, masuk di TPKS dia. Jadi banyak sekali undang-undang yang melindungi perempuan. Terus perlindungan anak tadi, saya bilang tadi, Bu, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal seksual sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sudah jelas untuk anak ada undang-undangnya, undang-undang perlindungan anak yang mengatur 4. Eksploitasi, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, dan organ reproduksi. Jadi yang 4 ini sempat jadi pertanyaan juga, Bu, waktu saya diklat kemarin. Pak, dengan pengajar kami, kalau seandainya di Jakarta ya, contohnya di kota-kota besar, sering kita lihat anak-anak yang masih kecil, belum dewasa, bekerja jadi pembantu misalnya di suatu rumah. Pertanyaannya, itu masuk eksploitasi apa enggak? Jadi jawaban pengajar kami, selagi
hak anak terpenuhi, semisalnya dia bekerja di rumah tertentu, di rumah tersebut, tapi hak-hak dia sebagai anak tetap dipenuhi. Misalnya kerjanya sampai jam sekian-sekian Bu, terus dikasih sekolah sama yang punya rumah, itu gak apa-apa, gak ada permasalahan itu. Beda dengan eksploitasi seperti banyak kita lihat tadi itu. Contohnya seperti ada satu kasus Bu ya, eksploitasi seksual melalui WA, pernah juga tahun 2024 kalau saya nggak salah ya, di tempat kita. Itu kalau saya melihat orang tuanya tahu, tapi yang terakhir orang tuanya yang melaporkan yang memakai si anak itu. Itu salah satu bentuk eksploitasi anak dalam bentuk seksual tadi itu. Lanjut Bang. Terlanjut ke hak-hak anak ini tadi. Yang pertama hak hidup, hak tumbuh dan berkembang. Terus hak memiliki nama, identitas dan status kewarganegaraan. Yang nomor 2 ini Bu, hak memiliki nama, identitas. Itu mutlak. Sekalipun anaknya nggak punya bapak, dalam arti kata seperti misalnya nikah di luar proses pengadilan, itu negara berhak mengeluarkan identitas si anak walaupun itu dalam bentuk seperti kita lihat nanti, misalnya nama si ayah tidak dicantumkan, tapi identitas wajib kita negara untuk memberikan. Terus yang ketiga hak untuk beribadah, hak mendapatkan pengasuhan. Yang kelima hak memperoleh pendidikan, berpendapat, beristirahat, bermain dan rehabilitasi. 6 hak mendapatkan perlindungan. 7 anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan A. diskriminasi, B. eksploitasi ekonomi maupun seksual, C. penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan dan ketidakadilan. Yang sering kalau kami turun bersama orang dinas pemberdayaan, tanyakan sama orang tua, Pak, kalau anak ini degil nih Pak katanya, nakal lah, terus saya cubit, saya pukul, kayak mana tuh Pak katanya, bisa nggak itu saya masuk kekerasan anak? Seperti saya sampaikan, maksud takaran orang tua mendidik dengan melakukan penyiksaan itu akan beda. Apa yang beda? Visum, dilihat dari visum nanti. Kalau orang tua mendidik tidak akan mungkin luka sampai luka berat kategori. Seperti orang tua jewer anaknya, bukan saya membenarkan Bu ya, bukan saya membenarkan Pak, itu memang tidak boleh juga. Tapi di rumah tangga kita nggak tahu. Ya saya sendiri pun kayak gitu juga maksudnya. Kalau seandainya anak saya nggak bisa saya bilangin, tetap ada juga seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Terus lanjut Bang. Bentuk-bentuk kekerasan yang sering menimpa perempuan dan anak tadi, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual. Ini di tempat kita Bu, kekerasan seksual ini dari tahun 2022 seperti yang Ibu Kepala Dinas jelaskan tadi, 2024 meningkat. Cuma arahnya agak bergeser. Kalau dulu yang jadi korbannya anak perempuan, sekarang yang jadi korban anak laki-laki. Jadi sekarang ini kecenderungan, kalau saya bilang apa ya, susah menjelaskan, orientasi seksual mungkin. Sekarang kasus yang tinggi di tempat kita bukan kasus kekerasan terhadap anak perempuan, tapi anak laki-laki. Yang terakhir anak masih SD kelas 1 atau kelas 2. Orang ibu bayangkan, pelakunya tetangganya. Bahkan ada di satu tempat kita, saya nggak perlu sebutkan namanya, itu teridentifikasi kalau semua satu pulau itu suka sesama jenis. Biarpun sudah punya istri. Jadi ceritanya Bu, kalau seandainya istrinya dalam keadaan menstruasi, itu dia bisa mencari laki-laki. Berarti kan tempat kita nih ibaratnya kalau saya bilang ya,
bara ya, sekam ya. Sekam dalam bara itu deh, tetap ada, tetap apinya kelihatan tapi ada. Ada hawa panasnya di situ. Hanya tinggal nunggu muncul aja lagi. Nah, ini mulai muncul nih tahun 2024. Lanjut Bang. Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ini kata undang-undang Bu ya, bukan kata saya. Saya pun tidak sempurna juga sebagai suami di rumah kan, ibu nggak tahu juga saya di rumah seperti apa. Kurangnya komunikasi, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, kesalahan suami dan kesalahan istri, ketidakmampuan suami secara ekonomi, adanya perselingkuhan, pengaruh minuman keras, akibat kawin paksa dari keluarga. Yang poin terakhir, kawin paksa, sebenarnya kan memang si anak belum siap secara mental maupun secara reproduksi, organ reproduksi, jadi tetap dipaksa. Akhirnya tadi kematangan mentalnya untuk berumah tangga belum siap, dipaksa, makanya sering terjadi kekerasan. Bahkan baru masuk satu laporan polisi, sebelumnya pernah melaporkan si suami, vonis suaminya 1 tahun, rujuk kembali setelah suaminya keluar dari penjara, sekarang melaporkan lagi dengan perbuatan yang sama. Jadi makanya sering kalau perempuan yang datang ke kantor Bu melaporkan KDRT, seperti yang Ibu Kadis bilang tadi, lapor sebentar, habis itu Pak saya cuma nak ngasih pelajaran aja Pak, kata dia bilang. Masukkan dia penjara, entah 7 hari, entah seminggu, entah 2 minggu. Cuma hukum nggak bisa seperti itu Bu. Kalau sudah masuk, ya masuk dia gitu. Kita untuk mengeluarkan seseorang dari rumah tahanan itu sudah susah sekali. Kan saya bilang kalau memang ada kasus rumah tangga, saya sering merujuk ke dinas perempuan dulu, selesaikan secara baik-baik. Seperti yang saya katakan, perempuan kalau datang ke kantor, seperti ibu yang saya lihat, sudah berulang kali di KDRT. Sambil bercanda ini saya bilang, Bu, saya bilang, perbedaan bodoh dengan cinta itu cuma antara beda huruf saja, saya bilang. Cinta sama bodoh itu kan Bu, cuma beda huruf aja, cinta sama bodoh itu kan, saya bilang. Laki-laki yang sayang sama kita nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin akan dia sampai ringan tangan mukul istri. Pernah memukul istri divonis 1 tahun, nggak berubah, melakukan lagi, habis itu istrinya melapor lagi. Lanjut Bang. Dampak-dampak kekerasan tadi, ini yang normatif aja Bu ya. Korban mengalami sakit fisik atau cacat bahkan berakibat kematian, sakit psikis, trauma berkepanjangan, perceraian, korban rendah diri di dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga, takut untuk menikah kembali, lari dari rumah, murung dan tidak mau bergaul. Lanjut Bang. Lanjut Bang. Kita balik lagi ke masalah. Lanjut Bang. Oke. Tadi Bang, masalah yang sering dialami remaja. Kembali. Oke. Masalah yang sering dialami remaja ini bukan kata saya Bu, ini kata psikolog. Yang saya ambil data dari psikolog pengajar saya waktu di Diklat. Masalah yang sering dialami remaja kita pada saat ini, 1, usaha untuk mengubah sikap dari kekanak-kanakan menjadi sikap dewasa. Tidak semua hal dapat dicapai dengan mudah oleh para remaja. Yang kedua, pada masa ini remaja menghadapi tugas dalam perubahan sikap yang besar. Sedang di lain pihak, harapan besar diberikan kepada remaja untuk dapat meletakkan dasar pembentukan sikap. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan seorang remaja bersikap keras dan agresif atau malah sebaliknya, remaja tersebut bersikap pendiam dan tidak percaya diri. Yang ketiga, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan pada fisiknya. 4, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja
untuk memahaminya, sehingga seringkali terjadi salah tingkah karena kekurang pahaman mereka tentang masalah ini. Lanjut Bang. Lanjut. Yang kelima, dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja terlalu berpikiran bahwa mereka bisa melakukan apa saja sendiri, akan tetapi kehidupan bermasyarakat menuntut remaja untuk banyak menyesuaikan diri, namun yang terjadi tidak semua selaras. Ketidakselarasan biasanya menimbulkan kejengkelan. Seperti poin kelima ini, saya contohkan di anak saya sendiri Bu ya, saya tak perlu mencontohkan anak orang lain. Anak saya yang pertama itu Bu, jadi kalau saya melihat dia, kalau di orang tuanya, kalau dengan kami, memang tidak bisa mau mendengarkan. Jadi harus pendapat dia yang betul. Dia bertanya kepada kita, kalau begini gimana? Kita jawab, begini, dibantah lagi sama dia. Jadi nggak selaras dia sama kita. Apalagi kalau anak saya itu kalau udah kena handphone, kayak orang tantrum dia Bu. Nah, jadi yang paling besar itu kayak orang tantrum dia. Jadi saya bilang sama anak saya yang paling besar, kakak, saya bilang, ayah sudah melihat perubahan perilakunya Bu, itu 2 aja itu. Pada saat dia di handphone, sering main handphone, terus di handphone baru kenal sama laki-laki baru, anak laki-laki baru. Aduh, itu nggak bisa dibilangin Pak, ampun kita. Yang keenam, berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja yang merasa punya norma sendiri yang sesuai dengan mereka. Ya seperti saya bilang tadi, memang anggapan mereka itu kan pendapat mereka yang paling betul. Jadi pendapat orang tua itu nggak ada yang betulnya. Dibilangnya lah orang tua hidup di zaman bunda sama ayah kan beda di zaman kami. Ya itulah pendapat orang itu pembelaannya. 7. Alternatif pemecahan masalahnya ialah peran-peran orang dewasa yang ada di sekitar remaja tersebut. Misalnya orang tua atau keluarga mereka sangat besar. Bimbingan dari mereka lah yang sangat dibutuhkan para remaja untuk membentuk sikap dewasa. Lanjut Bang. Ini pola asuh dalam keluarga menurut para psikolog. Yang pertama, authoritarian parent, kecenderungan anak agresif, tidak patuh, takut dihukum, lemah inisiatif, harga diri dan kemampuan bergaul dengan teman sebaya. Yang kedua, permissive household, kecenderungan sering tidak mengembangkan kemampuan tanggung jawab dan pengendalian diri. Yang ketiga, mendukung kondisi berkembang authoritative parents, mendukung kondisi berkembang anak menjadi percaya diri, menghargai diri dan memiliki pengendalian. Sebenarnya Bu, kalau waktu 30 menit tak cukup, banyak yang dikupas. Karena kami 120 jam untuk mengupas tentang ini saja, tentang anak saja Bu. 120 jam itu waktunya. Maka ini pun materinya pun saya buat secara random, acak saja ya Bu ya. Lanjut. Dari banyak penelitian, memang salah satu pengaruh media terhadap perilaku remaja besar sekali. Contohnya, 1, perkembangan media selain memberikan manfaat juga memiliki atau efek. Efek media adalah perubahan pengertian, sikap, emosi atau kebiasaan akibat dari paparan media. 3, efek tersebut dapat berupa perilaku antisosial atau prososial. 3, perilaku antisosial adalah perilaku yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, mencakup tindakan kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan, kejahatan sara, kejahatan karena kebencian, pemakaian narkoba, dan juga berbagai tindakan yang walaupun tidak melanggar hukum tetapi tidak sesuai dengan norma masyarakat yang berlaku seperti seks bebas dan mabuk-mabukan. 3, prososial di sini menggambarkan dampak yang ditimbulkan oleh media tersebut adalah perilaku-perilaku yang dinilai positif dan sesuai dengan norma dalam masyarakat dan mendorong hal-hal yang baik. Ya seperti saya bilang tadi juga, contohnya anak saya paling kecil Bu, kelas 2 SD. Lagi serius kita nanya nih,
Adik, kalau yang ini kayak mana? Kamu nanya katanya. Bayangkan itu. Nah itu saya bilang tadi, ini pengaruh media ini. Anak saya nomor 2 yang laki-laki main game perang-perang gitu kan. Kalau udah lagi serius main game perang-perang bu, tingkahnya pun aneh. Jadi lebih agresif dia. Kalau ditegur orang tua dia langsung marah, marahnya beda. Lanjut bang. Ini bu, pasal Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini pasalnya tadi bu ya. Ini pasal yang untuk mengaturnya. Pasal 44. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Beda lagi bu, kalau tadi luka saja, yang keduanya diatur lagi lukanya. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dipidana paling lama 10 tahun. Kalau sampai meninggal dunia paling lama 15 tahun. Izin Bapak 1 menit lagi Bapak. Lanjut bang. Lanjut. Mundur bang. Ini bu untuk pasal Undang-Undang Perlindungan Anak bu yang sering kita terapkan pasal 81, pasal 82. Ini yang sering terjadi di tempat kita nih. Pertama pasal 81 tentang persetubuhan, mengajak anak di bawah umur untuk bersetubuh. Sedangkan pasal 82 cabul meraba, mencium, memegang anak itu sudah dikategorikan cabul dengan ancaman 15 tahun, paling singkat 5 tahun. Lanjut bang. Lanjut bang. Ini bu data korban tahun 2022 sampai 2024. Kita ambil 2024. Anak di bawah umur perempuan 13, anak di bawah umur laki-laki 12, perempuan dewasa 2. Itu kasusnya tindak pidana kekerasan seksual yang mana salah satu korbannya penyandang disabilitas. Jadi secara mental dia bukan cacat fisik bu ya, disabilitas kan banyak, ada cacat fisik, ada cacat mentalnya, kok mentalnya kurang terus disetubuhi sama pamannya. Itu yang tahun 2024. Sedangkan anak di bawah umur nih laki-laki yang saya bilang tadi, yang mana pelakunya adalah salah satu tenaga pendidik, saya bilang tadi ada tetangganya. Nah ini masuk hampir imbang jumlahnya dengan anak di bawah umur perempuan. Ini tahun 2024. Kalau orang ibu lihat banyak sekali kan tahun 2024 kan. Ini data bulan apa yang saya ambil kemarin terakhir? November. Ini ada masuk lagi ya, datanya. Oke, Ibu, saya kira cukup. Sebenarnya masih banyak mau sampaikan. Mengingat waktu kita nanti ibu bosan juga kan, apalah bapak nih lama betul bercakap katanya kan, orang nak bercerita yang lain dia pula bercakap. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kasih tepuk tangan buat Bapak Daniel Heri. Terima kasih Bapak. Nah baik ibu-ibu sekalian, masih semangat ya ibu? Iya. Baik. Nah kita masuk sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi tanya jawab. Nah mengingat waktu, jadi kita hanya menerima 3 pertanyaan ya ibu-ibu. Nanti silakan acungkan tangannya, sebutkan namanya dan dari UP mana. Dan pertanyaan ditujukan ke siapa langsung ya ibu? Ke Ibu Sri atau Bapak Daniel. Baik, kami silakan ibu-ibu bagi yang ingin bertanya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalsum dari DWP BTL. Jadi ini Bu, ada sama Ibu juga, sama Bapak juga ingin bertanya. Ini Bu, kami sebagai pendidik, banyak hal yang kami jumpai di sekolah. Tadi Ibu mengatakan kalau memang ada masalah, kita harus berkonsultasi dengan pihak Puspaga. Ini kami temui di kelas 1 Ibu. Anak itu memang hiperaktif. Dia suka memukul kawan-kawannya. Jadi kalau satu hari itu tidak memukul kawannya, dia tuh kayaknya tangannya sakit. Ini sudah kami konsultasi dengan psikolog. Jadi orang tuanya juga kami bawa, tapi sampai sekarang memang belum ada perubahan. Jadi kami ingin ya bagaimana anak tersebut supaya kami tidak tercubitkan itu. Dan dengan Bapak ya, kami kan sebagai pendidik nih Pak, hukuman bagaimanakah yang harus kami lakukan kalau kami ketemu seperti anak-anak seperti ini supaya kami tidak terjadi dengan Supriyani guru-guru yang lagi viral Pak. Nanti kita cubit, nanti diadu. Kami pernah menjumpai kasus Pak. Satu hari kami bilang, nak tolong digunting rambut. Tidak dipedulikan Pak. Nanti setelah 3 hari Pak, katakan lagi gunting rambut, nak tidak dipedulikan. Jadi kalau guru ini kan namanya manusia itu kan punya keterbatasan kesabaran. Jadi guru itu menggunting. Tahu-tahu orang tuanya ngamuk ke sekolah Pak. Jadi sekarang kami sebagai pendidik timbul apatis. Masa bodoh. Ya nak terjadi apapun ya terserah. Jadi supaya kami ini tidak terjadi apatis, bagaimanakah hukum yang kami berikan kepada anak-anak kami sehingga kami tidak terseret kepada hukum yang akan menjerat kami sebagai pendidik. Ini saja Pak yang dapat kami pertanyakan supaya ada pencerahan, supaya kami jadi sebagai pendidik tidak merasa was-was menghukum dan mendidik anak-anak kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Kalsum. Ini langsung ditanggapi atau kita tampung dulu? Langsung ditanggapi Ibu? Ya, oh, iya. Langsung saja. Iya, mudah-mudahan cukup 1 aja ya, karena tamu udah banyak yang datang. Baik, terima kasih Bu Kalsum, pertanyaan yang bagus. Berarti kan Bu Kalsum sudah ada itikat baik ya, datang ke psikolog atau membawa keluarganya ke psikolog. Ibu sudah berapa kali datang ke psikolog Bu, bawa keluarganya? Pertama udah kami panggil orang tuanya, tapi orang tuanya tuh salah kamar Bu. Dia bawa anaknya ke perlindungan perempuan, bukan ke UPTD-nya. Jadi dia salah kamar. Itu kami tanya, Ibu, tadi anak Ibu bawa kemana? Kami ke pemberdayaan perempuan, jadi salah kamar. Dan itu kami arahkan lagi ke Bu Marni. Udah udah tuh dipanggil lagi, wali kelas 1-nya sudah dipanggil, tapi tindak lanjutnya sampai sekarang orang tuanya kayaknya tidak ada lagi datang ke sekolah. Bagaimana anaknya itu tidak ada lagi Bu. Anaknya masih seperti yang dulu ya. Iya. Ya, jadi gini, saran saya Bu Marni mungkin beri lagi pengertian pada orang tua, datang ke psikolog atau ke Puspaga, kalau bisa jangan sekali Bu. Jangan sekali, sama aja dengan kita kalau anak kita luka bawa ke dokter, kalau sekali pasti kita sanksi, nanti periksa lagi sampai sembuh ya. Jadi memang orang tuanya Bu, makanya panjang ceritanya nih masalah ini ya, pola asuh orang tuanya sebetulnya ya. Kelas berapa tadi? Kelas 1. Karena memang pola asuh terhadap anak itu mulai dari dalam kandungan sampai kita melahirkan, sampai seperti apa, kemudian selanjutnya seperti apa. Memang pola asuhnya Bu. Jadi selama 7 tahun kita nggak tahu pola asuh terhadap anaknya seperti apa, sehingga ini ya over ya aktifnya, sehingga mengganggu teman-teman yang lain. Nah, jadi kita nggak tahu bagaimana pola asuh dia terhadap anak tersebut. Tapi kalau misalnya untuk ke psikolog Bu, ataupun ke Puspaga ya,
biasanya kalau ke UPTD itu sudah kasusnya sudah agak berat ya Bu ya. Silakan ke Puspaga aja dulu. Bilang sama orang tuanya jangan hanya sekali Bu. Ya Bu Kalsum kalau boleh dampingi Bu Kalsum, kalau mungkin ya kita nggak tahu ya, kadang-kadang masyarakat untuk kemana-kemana itu kadang ada perasaan takut atau gimana ya, Bu Kalsum boleh dampingi Bu ya. Jadi jangan hanya satu kali, lebih dari satu kali Bu ya, ketemunya juga gimana? Tuanya atau gimana gitu? Orang tuanya juga, tapi dengan anaknya itu terpisah loh Bu. Gak bisa orang tua dengan anak sekaligus dengan psikolog. Ya pasti anak itu pelan-pelan. Kalau psikolog seperti Bu Sumarni kan sudah paham itu. Ya, jangan ada anak, ada orang tua sekaligus ngasih ininya ya untuk konsultasinya. Orang tua dulu, bagaimana ya Bu Sumarni menyikapi anak saya seperti ini. Kalau Bu Sumarni tolong bawa anak ibu, nanti dia akan langsung ke anak. Ya, seperti itu Bu Kalsum ya. Terima kasih Bu Kalsum. Mungkin dari Pak Kanit silakan. Terima kasih Ibu atas pertanyaan. Inilah kadang-kadang pertanyaan yang saya bilang yang sering kali ditanya. Kalau saya pergi ke sosialisasi sekolah Bu, di semua tempat, hampir semua tempat. Kadang-kadang saya mau jawabnya dilema antara berdiri di sisi penegak hukum, terus berdiri di sisi orang tua. Kalau saya, pendapat saya ada dua Bu. Kalau saya berdiri di orang tua, kalau itu anak saya, kalau ibu potong rambut, itu tidak akan saya permasalahkan. Saya secara pribadi. Cuma kalau kita udah mendekati kemajuan zaman seperti ini, semua tindakan yang dilakukan guru itu kan diatur semuanya Bu di undang-undang. Ya kalau memang potong rambut, tidak mau potong rambut sekolah, panggil orang tuanya Bu. Panggil orang tuanya. Daripada itu nanti jadi bola panas ke sekolah. Panggil aja orang tuanya. Ya sebatas kemampuan orang ibu mendidik. Karena apa? Karena orang ibu mendidiknya hanya di sekolah kan. Di rumah tanggung jawab orang tuanya. Kalau pendapat saya seperti itu Bu. Dan kalaupun memang terlanjur terjadi, misalnya ibu jewer telinganya segala macam, maka saya bilang tadi luka itu kan dinilai berdasarkan visum. Polisi memproses, maka saya bilang tadi takaran untuk luka disiksa dengan luka memberi pendidikan terhadap anak itu beda Bu. Jadi kalau luka anak sekujur badan lebam, ibu bilang gara-gara dia nakal untuk mendidik, itu jelas nggak mungkin. Kalau seandainya luka merah bekas ibu jewer, nah itu visumnya pun nggak kelihatan Bu ya. Jadi nggak bisa juga. Jadi ibu bijak-bijak saja lah, kami pun bingung juga mau jawabnya. Kalau secara hukum, ya apapun yang terjadi kekerasan itu tetap salah. Cuma tadi nanti kita menilai takaran ajaran didikan ibu seperti apa gitu. Jadi ibu tetap seperti biasa aja Bu, mengajar seperti biasa aja. Kalau anak saya perbolehkan. Ibu mau rambut ya nggak apa-apa. Ya Bu ya. Baik, ini satu pertanyaan aja sudah 30 menit ya Ibu. Ada lagi Ibu, 2 pertanyaan lagi atau satu aja boleh? Ada Ibu? Ya. Satu lagi aja kali ya Bu. Karena tadi satu pertanyaan, satu orang tadi pertanyaannya sudah ada beberapa. Ya baik Ibu, dengan Ibu siapa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli, DWP dari Dinas Pariwisata. Saya mau nanya sama isi dari SLEK, faktor kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Kayaknya itu ada yang kurang Pak. Yang pertama, kurangnya komunikasi, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, kesalahan suami dan istri, ketidakmampuan suami secara ekonomi, ada perselingkuhan, pengaruh miras akibat perkawinan paksa dalam keluarga. Maksud saya kurang satu Pak, yaitu masalah rokok. Ya, masalahnya kayak gini Pak, saya minta juga dibuat aturan dilarang merokok di depan anak-anak. Karena saya pernah ketemu kasus, banyak itu Pak, tidak 1-2,
Bisa saya ke kantor ketemu anak sekolah, masih jam sekolah, dia sedang merokok, sedang balap motor. Saya panggil anaknya. Adik sekolah di mana? Saya lihat kostumnya tuh ada SMP. Dia itu kalau gitu saya antar pulang. Saya bawa dia antar pulang ke rumahnya. Setelah saya tanya, saya dimarahin sama orang tuanya karena ibu tidak tahu masalah kita di mana. Katanya, jadi orang tuanya itu kayaknya tidak bermasalah merokok. Jadi maksud saya, anak-anak ini dia melihat ayahnya, abangnya atau siapapun, bapak laki-laki yang ngerokok di depannya, dia menganggap itu biasa. Yang kedua, dia menyuruh anaknya beli rokok, itu miris sekali rasa saya. Jadi rasa saya untuk awalnya pemicu anak-anak itu berontak di otaknya, dia melihat rokok di depan mata sendiri, kenapa saya tidak dapat? Jadi saya minta juga kepada Bapak Polisi sama Bu Kepala Badan, tolonglah jangan membuat dilarang merokok dalam ruangan saja, di luar terbuka. Jadi saya minta juga jangan merokok di depan anak-anak, itu minimal Pak. Kalau bisa jangan merokok sama sekali. Karena rokok itu Pak membuat anak-anak rusak otaknya. Awalnya rusak rokok itu Pak. Itu Pak, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mau langsung ditanggapi Bapak. Saya bingung mau menanggapinya nih, karena saya merokok juga kan. Iya, kalau untuk di rumah tangga itu Bu belum ada Bu yang perda mengaturnya. Ya makanya nanti ya mungkin Bu ya di forum ini kan bisa kita minta revisikan undang-undangnya Bu ya. Terima kasih masukannya. Terima kasih masukannya Bu Eli. Kalau masalah merokok kita juga sudah ada aturan ya. Kawasan tanpa rokok itu sudah ada. Ini tergantung dengan orang tua masing-masing aja lagi sebenarnya ya. Karena kalau masalah merokok mulai memang dari lingkungan keluarga ya. Salah satu penyebab anak stunting itu adalah merokok. Itu terpapar asap rokok. Ya, karena kita sering beberapa kali dalam 1 tahun 2 kali audit kasus stunting ya. Itu salah satunya itu masalah merokok itu. Jadi penyebab anak stunting salah satunya adalah bapaknya merokok di sekitar ibu dan anak. Jadi merokok silahkan di luar ya, di luar rumah ya. Kalau bisa memang seperti yang disampaikan Bu Eli, jangan sampai anak juga melihat, apalagi sampai disuruh belikan rokok. Berarti kan kalau disuruh belikan kemudian bapaknya merokok, otomatis anak berarti merokok tuh boleh kan, seperti itu. Berarti orang tuanya lagi ya. Kalau bisa merokok jangan di depan anak-anaknya. Terima kasih masukannya Bu Eli. Nah, baik Bapak. Mengingat waktu, jadi pertanyaannya cukup 2 saja ya Ibu-ibu. Nah, baik dari pemaparan materi dapat saya simpulkan sedikit. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Jadi kita selaku perempuan jangan mau dikasari ya Ibu-ibu. Oke, baik, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Sri Riyawati dan Bapak Daniel Heri, dan juga terima kasih kepada audiensi yang sudah menyimak dengan antusias diskusi pada pagi hari ini. Dan mohon maaf jika pertanyaannya belum bisa kami tampung, mungkin bisa ditanya di lain waktu atau langsung ke kantor Ibu Sri atau Pak Daniel ya Ibu-ibu. Nah, sekali lagi boleh aplaus untuk kita semua pada pagi hari ini. Iya. Saya selaku moderator Sutrisna pamit undur diri dan saya serahkan kembali kepada MC kondang kita Ibu Ica. Terima kasih.